Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas masalah analisis contoh perhitungan yang menunjang teori-teori yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau pekan kemarin kita hanya membahas teori, pada video ini kita akan membahas masalah analisis contoh perhitungan yang dulu belum kita sempat bahas. Oke, langsung saja. Jadi ada beberapa teori. Jadi kemarin ini kita sudah membahas masalah perkembangan ilmu pendidikan, mekanika fluida, hukum Newton 2, dimensi dan satuan, sifat-sifat cair. Nah, pada video kali ini hanya membahas soal-soal pada pertemuan pertama ini. Oke, kita langsung skip untuk masalah teorinya. Jadi kita langsung ke contoh-contoh soal yang ada di presentasi kita pada pertemuan sebelumnya yang belum kita bahas. Oke, kita masuk ke hukum Newton 2, teman-teman semua. Mungkin akan lebih baik bila teman-teman juga ikut melakukan perhitungan, karena biasanya kita bisa memahami suatu soal, kita bisa memahami alur bagaimana cara mengerjakan kalau ikut mengerjakan. Oke, soalnya adalah benda memiliki berat sebesar 10 kg force. Hitung berat benda di bulan dan di matahari. Percepatan gravitasi bulan itu kita simbolkan dengan GB 1,7 meter per detik kuadrat. Jadi D itu detik, dan matahari 270 meter per detik kuadrat, di mana percepatan gravitasi bumi 9,81 meter per detik kuadrat. Oke, seperti yang kita tahu, kita punya hukum Newton 2. Oke, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M dikali A. Oke, nah ini akan equal atau similar dengan persamaan W sama dengan M dikali G. Kalian pasti masih ingat ketika belajar fisika saat sebelum masuk kuliah. Ini pasti rumus-rumus yang sangat familiar. Nah, kita punya berat benda di bumi 10 kgf. Kemudian kita mencari masanya, di mana gravitasi bumi adalah 9,81. Sehingga masanya adalah 10 per 9,81, yaitu 1,019 bla 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 kilogram force kali detik kuadrat per meter. Saya ulangi ya, 1,019 kilogram force detik kuadrat per meter jadi satuannya. Nah, massa benda ini adalah tetap dimanapun. Jadi ketika kalian ada di bulan, di bumi, di matahari, massanya adalah tetap. Yang membedakan adalah nanti berat kalian di masing-masing area. Jadi berat kita di bulan, berat kita di bumi, berat kita di matahari akan berbeda tergantung pada gravitasinya. Jadi massanya ini akan tetap. Jadi massa itu adalah tetap. Oke, massanya tetap. Kita hitung berat benda di bulan dulu. WB misalnya, WB massa dikali gravitasi. Massanya kita punya 1,019 dan seterusnya. Gravitasinya gravitasi bulan. Jadi 1,019 dikali gravitasi bulan berapa? 1,7. Sehingga berat di bulan adalah 1,73 kg force. Sedangkan berat di matahari massa dikali gravitasi matahari. Massanya tetap 1,09, gravitasi matahari adalah 270. Sehingga berat benda di matahari adalah 275,22 kg force. Jadi ini jawabannya. Untuk berat di bulan dan berat di matahari. Oke, seperti itu. Kita next ke dimensi dan satuan. Jadi mungkin teman-teman pasti banyak yang mungkin belum familiar dengan satuan-satuan di mekanika fluida. Tapi sebenarnya basicnya sama dengan satuan-satuan di mata pelajaran fisika dulu. Oke, saya akan berikan gambaran apa itu kilogram
kilogram force dan newton. Tahu ya cara bacanya? Kilogram, terus ini kilogram force, dan newton. Oke. Kita mulai dari mana ya ini? Ini aja, 1 newton. Kita kan punya rumus ini ya, F sama dengan M dikali A, dimana F ini gaya satunya kan newton, 1 newton, dimana M ini massa, itu satuannya adalah 1 kilogram, dan kecepatan adalah 1 meter per second kuadrat. Jadi untuk satuannya bisa disebut second, satuan detik ya, detik. Kalian bisa nyebut S second atau D detik. Jadi bebas aja, yang penting nanti konsisten aja. Tapi saya lebih enak nyebutnya pakai S. Nah, jadi 1 newton ini, 1 newton itu sama dengan 1 kilogram meter per second kuadrat. Jadi satuan newton ini itu sebanding dengan satuan ini. Oke. Kemudian kita punya yang namanya kilogram. Satuan massa itu kilogram. 1 kilogram itu adalah 1 per gravitasi kilogram force. Jadi kalau ditanya berapa nilai dari kilogram ketika dikonversi menjadi kilogram force, rumusnya seperti ini. Di mana gramnya itu, gravitasinya itu adalah 9,81. Jadi mungkin kalau misalnya ingin membedakan antara angka 9 dan gravitasi atau huruf G, mungkin bisa dibedakan seperti ini. Oke. Biar gak bingung nanti antara angka 9 sama huruf G. Sehingga kilogram, satuan kilogram itu sama dengan 1,981 kilogram force. Kilogram force. Oh iya, ini dari mana? Ini satuan dari gravitasi. Ini dikonversi. Sehingga kilogram force second kuadrat per M sama dengan 9,81 kilogram. Oke, sampai sini sepertinya tidak membingungkan. Oke, kita next ke harusnya ada slide baru ini untuk tambah. Bentar, saya tambah slide-nya terlebih dahulu. Oke. Oke, kita ulang ya. Jadi ini tadi kilogram itu akan sama, satuannya ekuivalen dengan 1/9,81 kilogram force detik kuadrat per meter. Kalau misalnya ini ditukar kiri dan kanan, jadi nilai kilogram force detik kuadrat sama dengan per M sama dengan 9,81 kilogram. Setelah itu kita akan konversi lagi ke satuan yang lain. Jadi kita punya yang namanya Newton. Newton sama dengan 1 per gravitasi meter per detik kuadrat kilogram force dikali 1 meter per detik kuadrat. Sehingga Newton itu nanti sama dengan 1 per gravitasi, ini dicoret, kilogram force. Sehingga kilogram force sama dengan gravitasi dikali Newton. Seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk konversinya, berapa 1 Newton, berapa 1 kilogram, berapa 1 kilogram force, dan seterusnya.
Oke, kita next ke analisis dimensi, yaitu Buckingham method. Jadi mungkin ini agak banyak masalah Buckingham method ini. Jadi analisis Buckingham method digunakan untuk ketika kita ingin mencari suatu rumus. Dia ada suatu variabel, terus ada banyak sekali parameter, terus kita diminta untuk mencari apa rumus dari variabel yang diinginkan ini. Kan seperti yang contoh kemarin ya, seperti contoh kemarin mana ini? Jadi VT kuadrat, contoh simpelnya adalah VT kuadrat dicari berapa atau apa dimensi dari VT kuadrat. Yang seperti kita tahu bahwa kecepatan itu kan satuannya meter per second kuadrat, seperti itu. Ditambah 2 dikali gravitasi satuannya meter per second kuadrat. Kemudian Y itu jarak, satuannya M. Jadi kalau misalnya satuan itu biasanya angka konstanta ini dihilangkan, tidak dihiraukan, sehingga satuannya ini meter kuadrat per second kuadrat ditambah meter kuadrat per second kuadrat. Nah, sehingga satuannya udah sama, meter kuadrat per second kuadrat, sehingga satuan dari meter kuadrat adalah meter kuadrat per second kuadrat atau M per S pangkat 2, atau kalau misalnya dirumuskan VT kuadrat seperti ini. Jadi intinya seperti yang pertemuan kemarin kita bahas, bahwa sisi di kiri dan kanan itu harus sama. Oke, kita lanjut ke yang tadi Buckingham method. Jadi untuk Buckingham method biasanya nanti untuk dimensi-dimensi basic seperti panjang, waktu, massa, force, velocity, dan seterusnya nanti diketahui. Mungkin ada beberapa variabel yang tidak diketahui yang itu akan dicari pada persoalan yang kita hadapi saat ini. Oke, kita cek dulu Buckingham method. Oke, kita masuk ke Buckingham method. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana Buckingham method bekerja dalam menganalisis suatu dimensi. Jadi sebenarnya ada banyak banyak cara untuk analisis dimensi. Tapi kebanyakan beberapa yang familiar atau yang paling populer adalah Buckingham method. Bentar, saya cek beberapa. Mungkin dari yang paling sederhana dulu sebelum kita masuk ke yang lebih rumit. Oke, jadi ini belum masuk ke Buckingham method, jadi ini hanya di analisis dimensi. Oke, di sini analisis dimensi. Jadi sama seperti VT kuadrat tadi, cuma ini beda ini aja, beda rumus. Jadi misalnya kita pengen mencari yang namanya satuan dari gaya. Gaya kan sama dengan massa dikali percepatan, di mana massa ini adalah M, sedangkan percepatan adalah panjang per waktu kuadrat. A sama dengan panjang per waktu kuadrat, sehingga L per T kuadrat. Sehingga dimensi dari gaya ini adalah ML T minus 2 atau ML per T kuadrat, seperti itu. Dan itu sama dengan hal yang lain. Oke, jadi dimensinya pasti sama antara kiri dan kanan. Jadi misalnya adalah kita pengen mencari persamaan
Cesi. Ini persamaan Cesi. Kita pengen mencari analisis dimensi dari salah satu variabelnya. Jadi V sama dengan C. Jadi rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini, di mana kita akan ingin mencari dimensi dari C-nya ini. Jadi C sama dengan V per RI. Seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa V ini kecepatan adalah meter per second, meter L per second T-1. Sedangkan RI, jadi sebenarnya RI ini adalah apa ya namanya? Seperti panjang juga. Panjang, sehingga dimensinya adalah L. L setengah. Sehingga rumus dari dimensi C ini adalah L setengah T-1. Tahu ya dari mana L pangkat setengah T-1? Ini kan L pangkat 1 dikurangi setengah jadi setengah T-1, seperti itu. Jadi itu yang paling sederhana dari analisis dimensi. Oke, kita masuk langsung ke metode Buckingham method. Oke, kita akan ada sebuah soal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Mungkin bisa dicatat, tapi saya akan catat langsung di slideshow ini. Jadi diketahui bahwa ada suatu pompa, suatu daya pompa ya, Daya pompa itu kita biasa sebut dengan D. Nah, daya pompa ini tergantung pada debit aliran. Nah, debit aliran itu biasanya kita panggil Q. Kemudian berat jenis air itu gamma. Kemudian tinggi pemompaan itu H. Kemudian pertanyaannya adalah cari rumus dari daya pompa itu, dari D. Jadi suatu daya pompa ini akan tergantung pada Q, gamma, dan H. Cari rumus dari D. Oke, untuk menjawabnya seperti ini. Jadi diketahui bahwa D, jadi kita akan mencari daya pompa, itu tergantung pada rumus Q, H, dan gamma. Oke, ini misalnya H besar saja ya, biar gampang. Tinggi pompa, Q, H, gamma. Nah, kemudian misalkan fungsi tersebut memiliki bentuk, kita akan konversi menjadi rumus yang lain fungsinya. Jadi fungsinya ini dikeluarkan dari buka kurung tutup. D sama dengan konstanta H pangkat A, Q pangkat B, gamma pangkat C. Oke, jadi K ini adalah konstanta tak berdimensi ya. Konstanta konstanta tidak berdimensi. Nah, kemudian untuk peletakan ini, apakah boleh Q dulu, apakah boleh gamma dulu tuh bisa. Jadi ini hanya apa istilahnya ya? Sebenarnya random. H pangkat A, Q pangkat B, gamma pangkat C. Bisa saja kalian menuliskan Q pangkat A, H pangkat B, gamma pangkat C, dan seterusnya. Intinya tiap-tiap variabel dari Q, H, dan gamma punya pangkatnya masing-masing. Oke, lanjut. Kita punya dimensi dari daya ini adalah, masih ingat
bagaimana cara menulis dimensi dari daya ini. Oke, jadi daya kita punya dimensi. Oke, kita cek di sini. Jadi ini, kalau kita berbicara masalah daya, adalah power. ML pangkat 2 per T pangkat 3. Masih ingat ya, jadi daya ini ML pangkat 2 per T pangkat 3. Konstannya kita isi nanti. H ketinggian, dimensinya adalah panjang. Berarti dimensinya L. Pangkat A, Q adalah debit ya. Kalau misalnya belum hafal, jadi bisa digunakan. Debit itu L meter kubik per second. Meter kubik per second berarti meter kubik L pangkat 3 per T pangkat B. Kemudian gamma adalah berat jenis air. Harusnya sudah hafal masalah ini. Berat jenis air adalah ini, berat jenis air M per L pangkat 2 dikali T pangkat 2. Jadi untuk gamma adalah M per L pangkat 2 T pangkat 2 pangkat C. Kita lanjut, berarti kalau misalnya diubah ke dalam satu baris, berarti kan ML pangkat 2 T min 3 sama dengan K L pangkat A L pangkat 3 T minus 1 pangkat B ML minus 2 T minus 2 pangkat C, seperti itu. Nah, setelah itu kita perlu yang namanya untuk ini menyamakan apa ya istilahnya, menyamakan antara dimensi kiri dan kanan. Jadi ini kiri, left sama dengan right. Jadi bagaimana kita menyamakan dimensi itu? Bagaimana caranya? Oke, kita punya M di sini. Mungkin untuk mempermudah saja caranya seperti ini. Jadi ini tetap yang kiri ML2 T minus 3 sama dengan K. Kita keluarkan saja L pangkat A dikeluarkan L pangkat 3B T minus B M pangkat C L minus 2C T minus 2C. Nah, kita jadikan satu istilahnya dimensi kiri dan kanan. Jadi misalnya seperti ini, kita mulai dari M. M di kiri adalah 1, pangkatnya kan 1. Nah, di kanan pangkatnya adalah M hanya C ini. Oke, berarti udah ketemu nilai C nanti adalah 1. Kita lanjut ke L. Di sini L adalah 2. L di sini ada A plus 3B L min 2C. Oke, ini 1, ini 2. Kemudian kita punya T minus 3 sama dengan T ada minus B minus 2C. Oke, ini 3. Nah, apabila persamaan yang ini 3 kita substitusi ke persamaan 1, jadi kan nilainya minus 3 sama dengan minus B min 2, C nya sama dengan 1. Hasilnya adalah B sama dengan 1. Jadi kita udah punya nilai C, kita punya nilai B, tinggal nilai A. Oke. A adalah dari sini ya. Di slide selanjutnya aja. Jadi 2 sama dengan A plus 3B plus 3B
min 2C. Oke, 2 sama dengan kita punya A tadi belum ada yang dicari, B-nya adalah 1, C-nya adalah 1 juga. Sehingga nilai A adalah 1. Nah, kemudian kita udah punya nilai A, udah punya nilai B juga 1, nilai C juga 1, maka rumus dari daya tadi dengan parameter-parameter yang diinginkan, hasilnya didapatkan kali nilainya D sama dengan K H pangkat A Q pangkat B gamma pangkat C. Karena nilainya itu semua berarti nilai dari rumus daya pompa ini adalah konstanta dikali H dikali Q dikali gamma. Berarti ini rumusnya. That's how the Buckingham analysis works. Oke, seperti itu untuk metode Buckingham. Ada beberapa contoh lain yang akan saya share mengenai metode ini. Oke, mungkin saya salah sebut ya tadi ya. Jadi tadi kan ada dua cara yang saya sebutkan masalah analisis dimensi. Yang familiar yang populer itu metode Buckingham. Nah, ternyata yang saya sebutkan tadi ini, cara yang ini semua adalah metode Rayleigh. Oke ya. Akan saya ralat. Jadi metode ini yang saya sampaikan tadi itu Rayleigh. Saya salah catat ternyata. Oke, yang ini metode Buckingham yang akan saya share. Oke, ini udah metode Buckingham. Jadi analisis dimensi ada dua metode yang saya share pada mata kuliah ini. Yang pertama tadi metode Rayleigh, yang ini metode Buckingham. Oke, metode Buckingham kita punya soal kan seperti ini. Jadi kurang lebih sama, cuman ini mungkin beda soal saja, tapi konsepnya sama. Jadi soalnya adalah turunkan persamaan jarak. Jadi kita punya persamaan jarak oleh benda bebas jatuh. Nah, ini tergantung pada berat, kemudian gravitasi, dan waktu. Jadi sama caranya seperti yang tadi, kita punya persamaan jarak ini kita mungkin memakai simbol S, tergantung pada berat benda, gravitasi, dan waktu. Seperti ini. Jadi sama kayak metode Rayleigh sebelumnya. Nah, untuk persamaan umum ini yang membedakan dengan metode Rayleigh tadi. Jadi ditulisnya seperti ini, fungsi 1. Jadi keempatnya ditulis jarak, berat, gravitasi, waktu sama dengan 0. Seperti itu. Kita masuk ke langkah yang pertama. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Jadi semua parameter tadi ditulis dalam bentuk dimensi. Yang pertama panjang.
oh ternyata ini bukan berat tapi gaya ya. Tapi simbolnya memakai W. Jadi ini sebenarnya adalah gaya, bukan berat, tapi simbolnya pakai W. Oke, kita punya panjang, itu disimbolkan dengan S, itu dimensinya adalah L. Kemudian ada gaya, disimbolkan W, itu adalah F, gaya. Masih ingat satuannya? Nanti akan kita bahas. Kemudian kita punya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu G itu adalah meter per second kuadrat, berarti L T minus 2. Dengan waktu adalah T sama dengan T. Nah, dari sini, dari metode Buckingham, itu ada 4 besaran yang diketahui. 4 besaran fisik ya. 4 besaran fisik, tapi kita punya 3 besaran dasar. Maksudnya yang 3 besaran dasar itu adalah M, L, T. Jadi setiap nanti ada persoalan pasti besaran dasar hanya 3. Nah, sehingga dari sini kita memiliki yang namanya satu suku P. Selanjutnya adalah kita hanya memiliki satu, karena hanya memiliki satu suku P. Karena dari 4 minus 3. Jadi misalnya kalau ini ada parameter lagi, misalnya apa ya, parameter X. Berarti ada 5 besaran fisik, 3 besaran dasar. Berarti 5 dikurangi 3, berarti ada 2 suku P. Jadi kalau misalnya ada 6, berarti 6 dikurangi 3, ada 3 suku P. Dan seterusnya. Tapi karena ini ada 4 saja, berarti hanya ada 1 suku P. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Jadi kita memilih besaran fisik yang menjadi dimensi dasar. Jadi dari sini kita pilih dari panjang itu S, gaya W, dan T sebagai besaran fisik yang merupakan besaran dimensi dasar dari F, L, dan T. Jadi S itu L, W itu F, T itu T. Oke, seperti ini. Oke, saya tambahkan slide terlebih dahulu. Oke, keep. Oke, kita masuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga. Langkah ketiga. Jadi persamaan Pi ditulis dalam bentuk persamaan Pi ditulisnya seperti ini. Karena Pi hanya 1, berarti Pi1 sama dengan S A1 W B1 T C1 dikali gravitasi. Ingat ya, jadi tadi karena ada hanya 4 besaran fisik, maka hanya memiliki satu suku P. Jadi satu suku P, hanya P1 ini yang dicari nanti, dan seterusnya. Kalau misalnya ada 5 besaran fisik, berarti nanti ada P2. Nah, untuk yang langkah yang kedua, besaran fisik yang merupakan besaran dimensi dasar, itu digunakan untuk seperti yang metode Rayleigh, dikasih pangkat-pangkat. Jadi kita pilih yang S, W, dan T.
Jadi nanti pangkatnya adalah S pangkat sekian, W pangkat sekian, T pangkat sekian. Sehingga untuk gravitasi karena tidak dipilih sebagai besaran dasar, tidak memiliki pangkat. Ya, tapi nanti kalau misalnya kalian bisa, tapi sebenarnya bisa dipilih juga sebenarnya. Cuma ini tergantung bagaimana kalian mengerjakan. Jadi sebenarnya untuk mengerjakan ini bebas. Yang penting konsepnya benar, langkah-langkahnya. Jadi seperti ini ya. Jadi karena kita punya 3 besaran dasar saja, maka kita hanya punya S, W, T yang dipangkat, yang gravitasi tidak diapa-apakan. Nah, kalau dalam bentuk dimensi dasarnya tadi kan F sama dengan dimensi dasar ya. Dimensi dasar, kita punya F, L, dan T tadi ya. Dari sini. F, L, T. Jadi kalau mau menentukan gampangnya adalah kalian pilih yang dimensi dasarnya cuma satu. Jadi L, F, dan T. Kan gravitasi ini ada 2. Dimensi dasar F, L, dan T. Jadi untuk Pi1 sama dengan F pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. S tadi dimensinya L, A1. W, gaya F, W1, T, C1. Sedangkan gravitasi adalah L, T minus 2. Seperti ini. Nah, sama dengan metode Rayleigh. Untuk pengerjaan selanjutnya, itu sama. Jadi kita punya F di sini. F, karena ini sama dengan 0, maka 0 sama dengan B1. Oke. L juga 0 sama dengan A1 plus 1 dari sini. Sehingga A1 sama dengan minus 1. Kita punya T, di mana T-nya juga 0 di sisi kiri, C1 minus 2. Sehingga C1 sama dengan 2. Selanjutnya nilai A1, B1, C1 disubstitusi ke persamaan yang sini, yang paling atas ini. Persamaan 1 ini. Disubstitusi, jadi hasilnya adalah P1 sama dengan S minus 1, W 0, T pangkat 2 dikali gravitasi. Seperti ini. Oke, kalau misalnya jabarkan lagi, W0, W pangkat 0, T pangkat 2 digravitasi per S. Atau di pindah ruas, S sama dengan 1 per Pi1, W0, W pangkat 0, T pangkat 2, gravitasi. Oke, sehingga rumus dari W per P ini adalah K. Kemudian T pangkat 2, gravitasi. Sehingga persamaan jarak yang ditempuh oleh benda jatuh bebas adalah S sama dengan K dikalikan T pangkat 2 dikalikan gravitasi. Jadi ini hasil akhir dari rumus yang sedang kita cari. Oke, mungkin untuk membuat lebih jelasnya lagi akan saya tambahkan satu lagi bagaimana cara kerja metode Buckingham. Oke. Untuk contoh selanjutnya mungkin menggunakan cara yang telah kita gunakan pada metode Rayleigh tadi.
Jadi contoh 2 metode Buckingham itu akan sama dengan soal yang metode Rayleigh tadi. Oke, tapi kita selesaikan dengan cara metode Buckingham. Oke, tadi kita punya yang namanya daya pompa ya. Daya pompa. Itu D ini akan bergantung pada apa saja tadi? Debit aliran. Itu Q akan bergantung pada berat jenis air. Itu gamma. Kemudian ada tinggi pemompaan namanya H. Dan kita selesaikan dengan metode Buckingham. Oke, berarti ini ada kita tuliskan rumusnya T sama dengan fungsi Q gamma H seperti ini. Atau dengan metode Buckingham F sama dengan D Q gamma H. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan langkah pertama ya. Langkah yang pertama. Jadi besaran fisik dan dimensinya menurut FLT adalah di besaran fisik dan dimensinya menurut FLT seperti tadi. Jadi daya bukan D itu adalah FLT-1. Oke, bentar saya cek terlebih dahulu. FLT-1 adalah daya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ada debit. Debit itu adalah Q. Q-nya ini adalah L pangkat 3 T-1, jadi meter kubik per second. Kemudian ada gamma, berat jenis, itu adalah F L-3. Tinggi energi atau H, dimensinya adalah L. Oh iya, mungkin tadi belum saya jabarkan apa perbedaan dari MLT dan FLT. Jadi ini kan tadi kita mengerjakan pakai FLT ya, pakai FLT. Ini pakai dimensi dasar FLT. Nah ini juga FLT, ini dimensi dasarnya FLT. Jadi 3 besaran dasarnya ini berdasarkan FLT. Oke, yang ini adalah berdasarkan MLT. Ini masih berdasarkan MLT ya. MLT. Oke. Nanti akan saya jelaskan perbedaan dari apa itu perbedaan MLT dan FLT. Perbedaan MLT dan FLT. Mungkin ini aja, akan saya berikan PDF-nya saja. Apa itu MLT dan apa itu FLT. Sebenarnya gampang untuk membedakannya, cuma beda di massa dan gaya. Jadi misalnya seperti ini.
Oke, ini intermezzo sedikit ya tentang MLT dan FLT. Jadi kalau kita punya besaran panjang, itu dimensinya akan sama L dan L. Tapi kalau kita punya dimensi massa di sini, yang menjadi patokan adalah yang ini M, tinggal ditulis M. Tapi di sini karena nggak ada M, berarti harus dikonversi. Jadi F L-1 T pangkat 2. Jadi ini massa panjang waktu, gaya panjang waktu. Nah kalau misalnya ini gaya, kalau MLT harus MLT-2, tapi kalau FLT cuma F. Seperti itu. Bedanya seperti itu. Oke, semoga tidak bingung ya, karena sebenarnya cuma perbedaan di massa dan gaya aja. Nanti akan saya share PDF masalah MLT dan FLT-nya. Oke, kita lanjut ke tadi ya, metode Buckingham. Jadi besaran fisik dan dimensi yang kita gunakan pada sekarang ini adalah besaran yang berdasarkan FLT. Oke. Dan tadi yang waktu kita mengerjakan yang soal yang pertama itu juga pakai besaran FLT, bukan MLT. Tetapi ketika kita tadi masalah metode Rayleigh, ini pakai MLT. Bedanya di situ. Oke, tadi kita udah sampai sini ya. Sampai sini kita dapat dimensi dari daya, debit, berat jenis, dan ketinggian pompa itu dengan metode FLT. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke langkah yang berikutnya. Jadi sama seperti yang tadi, kita punya 4 besaran fisik di sini ya. Jadi 4 besaran fisik, yaitu D, Q, gamma, H. Tapi kita punya 3 besaran dasar, yaitu F, L, dan T. 3 besaran dasar, F, L, dan T. Sehingga hanya ada satu suku Pi tadi. 4 minus 3 sama dengan 1 suku Pi. 1 suku Pi di sini. Nah, kemudian kita pilih. Nah, tadi ya, kita pilih yang digunakan untuk dipangkat-pangkatin tadi. Jadi di sini kita akan pilih Q, gamma, dan H. Maka bentuknya akan seperti ini. Q1 sama dengan Q dipangkat gamma dipangkat H dipangkat C dikali D. Jadi yang D ini sama seperti gravitasi tadi. Yang gravitasi ini. Jadi nggak ada pangkatnya. Karena di soal ini kita memilih D sebagai parameter yang tidak memiliki pangkat. Oke, langsung masuk ke cara tadi. FLT, F sama pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. Kita punya dimensi dari Q adalah L3A1, T minus A1, kemudian gamma. Kita punya dimensinya F pangkat B1, L pangkat minus 3B1, kemudian H itu dimensinya L pangkat C1. Sedangkan D dimensinya adalah FLT-1 seperti ini. Tinggal tadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi kita masuk ke F. F itu nilainya 0. Di sini ada B1 tambah 1. F B1 tambah 1 di sini. Sehingga B1 sama dengan minus 1. Kita punya T. T sama dengan 0. T adalah minus A1 minus 1. Sehingga A1 sama dengan minus 1.
Untuk L tinggal disubstitusi saja nanti. 0 sama dengan L 3A1 minus 3B1 plus C1 plus 1 minus 3 plus 3 plus C1 plus 1, sehingga C1 sama dengan minus 1. Kita punya C1, A1, B1. Kemudian nilai-nilai tadi disubstitusi ke persamaan. Yang tadi persamaannya P1 sama dengan Q A1 gamma B1 H C1 dikali D. Karena nilainya tadi udah diketahui, berarti P1 sama dengan Q minus 1 gamma minus 1 H minus 1 D. Sehingga rumusnya menjadi D per Q gamma H. Atau ketika dikonversikan, D sama dengan P1 Q gamma H. Karena P ini adalah konstanta, maka D sama dengan K Q H gamma. Sehingga rumus tadi, rumus daya pompa yang kita cari, yang bergantung pada debit, berat jenis air, dan ketinggian pemompaan adalah seperti ini rumusnya. Oke, mungkin itu untuk metode Buckingham. Kita masuk ke sifat-sifat zat cair. Oke, untuk sifat-sifat zat cair sebenarnya untuk bagian ini lebih mudah dibandingkan dengan analisis dimensi tadi, karena untuk sifat-sifat zat cair ini hanya rumus-rumus yang singkat seperti itu. Oke, kita cek langsung sifat-sifat zat cair. Kita masuk ke rapat massa, berat jenis, dan rapat relatif. Kita punya soal di sini. 1 liter minyak mempunyai berat 0,7 kg force, hitung berat jenis, rapat massa, dan rapat relatif. Oke. Kita menggunakan satuan formal biasa, meter, kilogram, second. Jadi nama satuannya adalah satuannya MKS ya, satuan MKS, meter, kilogram, second. Oke, 1 liter minyak mempunyai berat 0,7 kg force, hitung berat jenis, rapat massa, dan rapat relatif. Jadi volume minyaknya adalah 1 liter. Kemudian dikonversi menjadi meter kubik 0,001 meter kubik. Nah, berat minyak itu adalah W 0,70 kg force. Nah, berat jenis adalah berat per volume, W per V, sehingga 0,7 per 0,001, sehingga berat jenisnya adalah 700 kg force per meter kubik. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, setelah kita dapat yang namanya berat jenis, kita masuk ke rapat massa. Rapat massa adalah kita punya rumus rapat massa. Rumus dari berat jenis adalah rho per G, sehingga rapat massa adalah gamma per G. Kita punya gamma 700
gravitasi 9,81 sehingga rapat massanya 71,36 kilogram force second kuadrat per meter pangkat 4. Jadi mungkin kebanyakan kita nanti akan salah di bagian satuan biasanya. Mungkin tulisan angkanya kita benar tapi satuannya salah, maka itu juga bisa membuat perhitungan kita salah. Jadi hati-hati untuk satuan. Oke, jadi untuk rapat massa di sini seperti ini. Kemudian kita punya yang namanya gravitasi. Gamma, berjenis ya. Tadi kan udah rapat relatif. Sorry, berjenis. Kemudian kita punya rapat massa. Sehingga kalau kita ditanyakan rapat relatif S sama dengan berjenis minyak per berjenis air. Hasilnya berjenisnya 700 per 1000. Oke, 0,7. Jadi misalnya ini rapat massanya, kalau kita ingin mengubah konversi satuannya dikalikan gravitasi 9,81, nanti hasilnya 700 kg per meter pangkat 3. Oke, selesai di situ ya. Nah, kita punya satu soal lagi masalah ini. 1 liter minyak mempunyai berat 7,02 Newton. Tadi soal nomor 1, sekarang soal nomor 2. 1 liter minyak mempunyai berat 7,02 Newton. Hitung berat jenis, rapat massa, dan rapat relatif. Oke, kita masuk ke nomor 2. Jadi volumenya tadi 1 liter atau 0,001 meter kubik. Berat minyaknya tadi adalah 7,02 Newton. Oke, sehingga kita punya rumus W sama dengan gamma dikali V, sehingga berat jenisnya adalah W per V 7,02 per volume 0,001 sama dengan 7020 Newton per meter kubik. Kita punya rumus berat jenis sama dengan rapat massa dikali gravitasi, sehingga rapat massa adalah berat jenis per gravitasi 7020 per 9,81. Hasilnya 715,6 kg per meter kubik. Sehingga rapat relatifnya adalah S rho M rho minyak per rho air. 715,6 per 1000, 0,7156. Ingat ya, rapat relatif kita bisa pakai rumus ini, berat jenis minyak per berat jenis air, atau rapat massa minyak per rapat massa air. Jadi tergantung nanti data yang diketahui apa, antara rapat massa atau berat jenis. Oke, kita masuk ke modulus elastisitas ya. Modulus elastisitas, kita punya nilai K sama dengan 2,24,10⁹. Kita pengen tahu berapa perubahan volume dari 1 meter kubik air bila terjadi pertambahan tekanan sebesar 20 bar, di mana 1 barnya itu 10⁵. Jadi rumusnya seperti ini, rumus awalnya. Itu nanti akan sama dengan minus perubahan delta V per V. Jadi sama saja hasilnya. Nah, dari rumus tadi bisa, jadi kita kan pengen tahu perubahan volume ya. Perubahan volume adalah mana, rumusnya adalah yang ini. Karena kita udah tahu, maka hasil rumusnya kita konversikan, jadi delta V sama dengan minus
V dikali delta P per K. Cuma gitu doang. Sehingga perubahan volume adalah minus V delta P K. Delta P adalah perubahan tekanan atau pertambahan tekanan. Jadi delta itu bisa dikatakan selisih. Selisih itu bisa pertambahan, bisa pengurangan. Oke, kita cek minus 1 kali 20 kali 10,5 dengan nilai K 2,24 kali 10,9, sehingga perubahan volumenya adalah min 0,00089 meter kubik. Tanda minus ini berarti terjadi pengurangan volume, Jadi berapakah perubahan volume? Minus berarti terjadi pengurangan volume. Tapi kalau misalnya ini plus berarti ada penambahan volume. Seperti itu. Oke, ini kekentalan zat cair yang kemarin sudah kita cek. Nah, perhitungannya kan seperti ini, viskositasnya. Kita punya rapat relatif 0,95, viskositas dinamik 0,0011. Hitung viskositasnya. Yang pertama kita hitung adalah rapat relatif. Oh, bukan. Massa jenis, rapat massa. Kita punya rumus rapat relatif adalah massa jenis zat cair ya, per massa jenis air 0,95. Ini diketahui rapat relatifnya. Nah, 0,95 massa jenis zat cair kan kita belum tahu. Kita cari dengan cara 0,95 dikali massa jenis air adalah 1000. Jadi massa jenis zat cair 950 kg per meter kubik. Oke. Kemudian kita punya rumus viskositas tadi yang kita ini ya. Tegangan geser sama dengan kekentalan dinamik atau mu dikalikan perubahan dari du per dy. Jadi kita punya rumus dari persamaan tersebut. V sama dengan mu viskositas dinamik per massa jenis zat cair. Kita punya viskositas dinamik sebesar 0,0011 dan massa zat cair, massa jenis zat cair 950, sehingga hasilnya adalah hasilnya adalah 1,16 kali 10 pangkat 6 meter kubik per second. Seperti itu. Jadi kekentalan viskositas kinematik zat cair rumusnya V ini adalah viskositas dinamik per massa jenis. Nah, untuk satuannya mengapa bisa meter kuadrat per second, kita bisa turunkan dari sini ya. V sama dengan mu per massa jenis. Kita kan punya rumus dari mu ini Newton second per meter kubik, massa jenis kilogram per meter kubik, meter persegi, meter kubik. Kita turunkan lagi kilogram meter per detik kuadrat dikali detik per meter kuadrat per kilogram per meter pangkat 3. Kalau ini dicoret seperti ini, dicoret 1, ini juga hilang, coret ini juga hilang. Jadi kilogram meter detik kilogram meter pangkat 3. Ini coret juga bisa, coret ini dicoret ini menjadi 2, sehingga rumusnya satuannya menjadi meter persegi per detik. Oke, disinilah mengapa ini satuannya seperti ini. Oke, ini yang terakhir sepertinya ya.
Benar, ini yang terakhir masalah tegangan permukaan. Kapilaritas, pasti masih ingat masalah kapilaritas. Jadi ada tabung gelas berdiameter 3 mm itu dimasukkan secara vertikal ke dalam air. Hitung kenaikan kapilar apabila tegangan permukaan 0,0736 Newton per meter. Tabungnya adalah bersih. Oke, seperti rumus yang ini ya, rumus ini. Jadi kalau ini dikonversi ke berapa kenaikan kapiler, itu adalah yang dicari adalah H. Itu berarti kan 2 gamma cos theta per rho GR. Dari sini dapat ya mengapa hasilnya adalah seperti itu. Kalau belum mungkin akan saya jabarkan lagi. Jadi kalau kita berbicara masalah P, kayak ini kapilaritas kan ini ya, tabung itu kan lingkaran, bentuknya lingkaran. Jadi P itu perimeter keliling, itu adalah 2 PR, kemudian dikali dari tegangan ini cos theta, kemudian luas itu adalah PR kuadrat dikalikan gamma H dikali gamma, sehingga H sama dengan 2 tegangan cos theta per gamma R, di mana gamma ini adalah sama dengan massa jenis dikali gravitasi, sehingga rumus kenaikan kapilaritas tadi seperti itu. Oke, langsung masuk ke rumusnya tadi ya. Berarti H sama dengan 2 tau cos theta per rho GR. Jadi tabung adalah bersih, itu berarti sudutnya adalah 0 derajat. Itu kalau air. Ini air ya. Ini air. Tapi kalau air raksa itu akan berbeda. Sudutnya adalah 140 derajat. Karena ini air berarti kita pakai air. Oke, untuk diameter ingat ya, jadi kalau misalnya menghitung sesuatu itu pastikan satuannya itu MKS, meter kilogram second. Jadi ini kita jadikan meter menjadi 0,003 meter. Ini sudah MKS dari 0,736 Newton per meter. Jadi tinggal dimasukkan 2 dikali 0,0736, cos 0 adalah 1, massa jenisnya adalah 1000, air, gravitasi 9,81, R-nya adalah, karena ini diameternya 0,003 meter, maka jari-jarinya adalah 0,0015. Jadi 0,0015. Hasilnya 0,01 meter atau sekitar 1 cm saja. Jadi kenaikan kapilernya hanya 1 cm saja. Oke, seperti itu teman-teman semua. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait analisis yang kita bahas pada video ini, bisa ditanyakan kembali saat kita bertemu secara daring. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.